Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi bersama Mbak Sunan YouTube channel yang insya Allah selalu menyajikan konten-konten yang positif, inspiratif, mendidik, serta mencerahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video Primbon Jawa bagian yang ke-116 ini Mbah akan menyampaikan menjelaskan seputar puncak kesuksesan atau kejayaan seseorang pasca pernikahannya. Nah, perhitungan ini dilihat berdasarkan hari kelahirannya. Pada pembahasan yang pertama ini, Mbah akan fokus menjelaskan perihal puncak kesuksesan kelahiran Ahad Legi saja ya. Baik. Ahad bobotnya 5, Legi bobotnya 5. Jadi Ahad Legi neptu wetonya atau bobotnya adalah 10. Baik. Seseorang yang terlahir pada hari Ahad Legi, maksudnya wetonya Ahad Legi, ini diperkirakan di awal-awal pernikahannya ya, di kisaran taruhlah di kisaran usia 24-25 sampai usianya 30 tahun di awal-awal pernikahan. Ini kondisinya biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan mungkin sedikit mengalami minus gitu ya. Ya, serba sederhana lah seperti itu. Tetapi ketika usianya sudah beranjak 30 tahun ke atas ya, diperkirakan ya Ahad Legi ini, orang yang kelahiran Ahad Legi ini diperkirakan dia ini akan mengalami peningkatan ekonominya, mengalami peningkatan taraf hidupnya, insya Allah seperti itu. Jadi perlu diingat, di usia 30 tahun ke atas gitu ya teman-teman yang sekarang yang kelahiran Ahad Legi dan sekarang usianya sudah mencapai 30 tahun ya, mungkin ini bisa menjadi motivasi tersendiri gitu ya. Jadi diperkirakan di usianya 30 tahun ke atas ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, taraf hidupnya insya Allah akan meningkat. Mungkin kalau bekerja, kalau berkarir, kalau punya usaha, punya bisnis, punya dagang, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mungkin banyak untungnya, mengalami keberuntungan yang cukup banyak, yang cukup besar. Tetapi di usianya yang ke-30 tahun ke atas ini diperkirakan ya, kalau dia misalkan punya usaha, ini diperkirakan masih menyisakan beberapa persoalan atau mungkin masih ada sedikit banyak masih mengalami kendala atau permasalahan gitu ya. Misalkan kalau dia punya usaha, dagang, bisnis dan lain sebagainya, ada kemungkinan Ahad Legi ini ketika di usianya 30 tahun, sudah mencapai usia 30 tahun, dia mengalami peningkatan memang, tetapi usaha bisnisnya ini dimungkinkan masih ada ganjalan lah istilahnya. Jadi tidak 100% yang sangat melejit berada di puncak, itu belum saatnya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman gitu ya. Perhitungan ini mungkin penting sebagai pengendali supaya teman-teman yang kelahiran hari Ahad Legi ini supaya bisa mawas diri, supaya bisa berhati-hati ya, ketika di usianya yang sudah mencapai 30 tahun ini akan mengalami peningkatan tetapi masih sedikit banyak menyisakan persoalan. Misalkan begini, kalaulah misalkan dia itu punya usaha dagang, bisnis dan lain sebagainya, dimungkinkan putaran keuangannya bagus tetapi mungkin di sana sini masih terdapat kendala. Jadi seperti itu, belum benar-benar berada di puncak kejayaannya gitu ya. Selanjutnya
Ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena diperkirakan di usianya yang mendekati usia 40 tahun sampai 40 tahun lebih, ini diperkirakan mengalami kemerosotan lagi, ya, akan menghadapi berbagai persoalan sehingga dia ini mengalami penurunan taraf hidupnya. Berikutnya, dan Ahad Legi ini nanti akan benar-benar berada di puncaknya ini ketika usianya sudah mendekati usia 50 tahun, gitu ya. Jadi ketika usianya mendekati 40 tahun, ya, merosot, kemudian 40 tahun lebih juga merosot. Selang beberapa tahun ketika usianya sudah mendekati 50 tahun, dia ini insya Allah akan bangkit lagi dan benar-benar berada di puncak kejayaannya ketika usianya sudah mendekati usia 50 tahun. Dan insya Allah dia ini akan terus bertahan berada di puncak sampai usianya mendekati usia pensiun, artinya usia 60 tahun ke atas, gitu ya, seperti itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menilai tingkat kesuksesan seseorang itu tidak bisa disamaratakan, gitu ya. Jadi ukurannya tidak melulu seberapa banyak atau banyak sedikitnya benda atau banyak sedikitnya uang yang dimiliki atau banyak sedikitnya materi yang dia miliki. Tidak serta-merta seperti itu. Mbah kasih satu contoh begini ya. Misalkan ada si A dan si B. Si A ini berumah tangga, berangkat dari latar belakang keluarganya memang mampu, dari keluarga yang berada. Orang tuanya memang kaya raya, sudah mampu dia, gitu ya. Sedangkan yang B ini berangkat dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu, gitu ya. Maka tingkat kesuksesannya ini nanti tidak bisa diukur secara materi, berapa banyak atau banyak sedikitnya uang yang dimiliki, banyak sedikitnya materi yang dia miliki, ya. Tidak bisa diukur berapa banyak atau banyak sedikitnya mobil yang mampu dia beli, bukan seperti itu. Jadi taruhlah begini, karena si A ini berangkat dari keluarga yang sudah mampu, ketika dia terjadi peningkatan taraf hidupnya dan kemudian dia mampu beli mobil lagi dua, gitu ya, 2 unit mobil misalkan, sedangkan si B ini ya bisa beli hanya 1 unit mobil, mungkin saja ya si B ini dikatakan lebih sukses ketimbang si A. Kenapa? Karena si A ini memang dasare wis berangkat teko anake wong sugih. Jadi biasa-biasa saja, bisa beli mobil 1-2 unit lagi itu termasuk biasa. Sedangkan yang berangkat dari keluarga yang sangat tidak mampu ini, yang semula misalkan sepeda motor saja tidak mampu beli, kemudian dia mengalami peningkatan taraf hidupnya, ekonominya, kemudian sampailah dia mampu beli mobil baru meskipun hanya 1 unit, ya. Yang si B ini bisa dikatakan lebih sukses ketimbang si A, gitu ya. Kenapa? Karena faktor psikologinya, kebahagiaannya itu mungkin lebih bahagia yang si B ini daripada si A tadi. Kalau si A ini bisa beli mobil 1-2 lagi itu sudah biasa, tetapi yang si B ini pasti terasa luar biasa. Jadi inilah yang perlu dipertimbangkan sebagai penilaian kesuksesan seseorang, gitu ya. Nah, demikianlah ya perhitungan mengenai kesuksesan seseorang yang lahir pada hari Ahad Legi yang dilihat berdasarkan hari kelahirannya saja, ya. Tentu saja semua penjelasan dalam video ini semata-mata adalah penafsiran manusia belaka, ya, yang tentu saja bisa meleset dan sangat berbeda dengan realitas kehidupan kita yang sesungguhnya,
ya. Pastinya kita semua hanya yakin dan percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena semua fenomena dalam kehidupan ini wajib hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua ini hanyalah sifatnya maklumat saja dari sebuah tradisi leluhur tanah Jawa gitu ya, yang secara turun temurun ya diyakini dan dipercaya sebagai bagian dari cara orang zaman dulu melihat masa depannya. Baik, buat teman-teman semua ya, Mbah tidak lupa ya, Mbah selalu mengajak Anda untuk selalu bersemangat dan optimis dalam menatap masa depan. Selalu berharap atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, kita harus tetap bersyukur dengan cara terus berikhtiar, berusaha dan berdoa agar semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Jalani hidup ini dengan ikhlas dan ridho, qanaah, nerimo ing pandum, dan mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pertolongan dan memudahkan segala urusan kita semua. Dan mudah-mudahan penjelasan yang serba singkat ini sedikit banyak bisa memberi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi buat teman-teman semua yang belum subscribe Mbah Sunan Channel ya, tolong klik subscribe Mbah Sunan Channel agar tetap bisa eksis dan memberi manfaat maslahah yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya Mbah mohon maaf ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.